dalam-Mu. Siapkan hatimu. Yesus, Kau menara perlindungan, kota benteng yang teguh, penolong yang setia, selalu ada bersama. In a bad time or good time, you are good. Pengharapanku hanya dalam Yesus kemenanganku. Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Orang dunia di luar Kristus, mereka akan berperang untuk menang. Tapi tahukah saudara, kita sudah ada di dalam kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Janjinya Dia berkata, di hadapan lawan-lawanku Dia siapkan makanan, agar setiap musuh kita dapat melihat kita punya Tuhan yang besar. Pagi hari ini, apapun masalahmu, jangan takut, kau punya Tuhan yang besar. Apapun masalahmu, Dia jauh lebih besar dari masalahmu. Di dalam nama yang penuh kuasa, di dalam pribadi yang luar biasa, ada jaminan keselamatan, jaminan kemenangan. Buka kedua tanganmu sekali lagi. Mari naikkan pujian ini, katakan kekuatanku. Come on. Kekuatanku, singing malam. Come on, ye highest. Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Oh, pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Come on. Nama-Mu berkuasa di hidupku. One more time, sing this song. Come on, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam-Mu. Katakan Yesus, perlindunganku, penolong yang setia, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu, nama-Mu berkuasa. Katakan nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Yesus. Ada kemenangan. Ada pengharapan. Terima kasih Yesus. Haleluya, praise the Lord. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Di sana ada Ibu Lince Rompas dari kota Sidoarjo, Surabaya Selatan. Kepada Ibu Lince Rompas dipersilakan. Selamat datang Pak Lubis, Ibu Febri Asari, Bu Lydia Eka ya, Pak Frans Angki. Praise God. Oke, silakan Ibu Lince Rompas bisa menaikkan doanya sebelum kita Ya. dengar firman-Nya. Ya, silakan Bu. Yo, shalom semuanya. Shalom. Praise God. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu Tuhan pada malam hari ini. Tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan. Biarlah Tuhan
agar dapat Tuhan menuntun setiap kami ya Bapa, untuk Ya, kami lebih Yesus. dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Persiapkan juga Tuhan setiap kami yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, Amin. sehingga kami dapat mengerti ya Bapa. Terlebih Tuhan, kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua ini hanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lince Rompas untuk doa yang sangat indah di malam ini ya. Untuk sebelum Ya. kita menyambut firman Tuhan. Oke, Tuhan berkati Bu Lince Rompas. Amin. Amin ya, salam buat keluarga di sana. Oke, dan setelah firman akan dinaikkan doa oleh Ibu Ong Gyo Kim dari kota Sidoarjo ya. Dan malam ini, selamat malam Ibu Rosalin, dan selamat siang waktu Jerman ya. Oke, beliau akan memperdengarkan ayat-ayat firman buat kita semua, dan nanti setelah ibadah ini akan, sebelum berakhir, kita akan deklarasi ya. Dan siapa-siapa yang belum kebagian nanti malam ini bisa ambil bagian ya. Di antaranya ada Ibu Fang Fang Lai, ada juga Ibu Febri Asari dan Pak Lubis ya, bisa ambil bagian di dalamnya. Oke, kita doa singkat-singkat tapi mantap ya. Mengatakan sepatah kata saja. Oke, mantap Ibu Fang Fang Lai ya. Oke, nanti setelah firman Tuhan, setelah pengumuman ya, kita akan deklarasi, doa deklarasi. Oke. Praise God. Oke, ada yang tahu Bapak Ibu, malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 584. Iya, benar sekali Ibu Fang Fang Lai ya. Luar biasa, kalau beliau setia mencatat, jadi mengikuti, jadi pasti tahu ya. Oke, dan kita akan lihat tema kita di malam hari ini. Haleluya. Ini dia, kita sudah tiba di serial yang ke-584. Dan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh. Bilang kedewasaan penuh. Ya. Kedewasaan penuh. Nah, itu yang Tuhan mau, saudara-saudaraku. Jadi kalau orang Kristen punya kedewasaan penuh, itu pasti ada kemuliaan Allah di dalamnya. Ya, kita tanya dulu sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh? Ada. Pasti ada ya. Kedewasaan penuh dalam hal apa? Pasti apa, Fransangki ya? Dalam hal rohani ya. Ada orang jasmaninya dewasa, lahiriannya dewasa. Tapi sayang sekali rohaninya nggak dewasa, rohaninya masih kanak-kanak ya. Rohaninya masih bayi. Nah, itu yang Tuhan tidak ingin. Memang kita awalnya dari bayi. Tapi jangan bayi terus ya. Jangannya makannya susu terus. Tapi makan itu makanan yang keras ya, supaya Bapak Ibu bisa dewasa rohani ya. Oke. Dan kita akan lihat, bertanya lagi, lalu bagaimana kalau seseorang tidak mengalami kedewasaan penuh secara rohani, apakah kemuliaan Allah ada di dalamnya? Jelas tidak ada. Jelas tidak ada ya. Oke, nah kita akan lihat dulu untuk memahami rahasia ini. Ya, ini semua ada rahasia ya, dan malam ini rahasianya akan dibukakan buat kita semua. Karena tidak semua orang bisa menangkap rahasia itu ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menangkap itu. Dan malam ini saya bagikan buat Bapak Ibu sekalian. Kita akan lihat dulu ya. Nats Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 13. Ya, shalom semuanya. Shalom. Salam. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 4 ayatnya yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Amin. Ini yang harus menjadi target dari kita semua. Karena ini adalah sebuah tujuan kita sampai pada puncaknya. Yaitu apa? Kedewasaan penuh ya. Dikatakan sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman. Kesatuan iman dulu. Dan pengetahuan yang benar tentang siapa? Anak Allah. Baru masuk kepada kedewasaan penuh. Amin ya. Ini dia yang Tuhan mau. Kedewasaan penuh. Jangan setengah-setengah, saudaraku. Jangan 3/4 atau jangan 1/4. Tapi penuh. Bilang penuh. Penuh. Amin. Haleluya ya.
Nah, supaya penuh itu gimana caranya? Saudara-saudara yang perlu berusaha, saudara yang berupaya, saudaraku. Ya, engkau lebih banyak proaktif, ya. Kalau engkau pasif, engkau diam, gak bisa penuh, Bapak Ibu, ya. Akan hanya segitu-gitu aja. Tapi ketika engkau berupaya terus, Tuhan aku rindu, isi aku Tuhan dengan firman-Mu, isi aku Tuhan dengan firman-Mu, supaya jangan aku ini setengah-setengah, jangan aku kosong, tapi aku ini penuh. Amin ya. Penuh apa, saudara? Kedewasaan. Itu dia ya. Jadi orang-orang punya kedewasaan penuh itu, mereka punya panca indera sudah terlatih. Indera mata untuk melihat, indera telinga untuk mendengar, indera akal budi untuk bisa memahami, ya, indera pikiran, kemudian indera hidung, penciuman untuk membau, bisa mencium, ya. Kemudian indera apa lagi? Surah hati untuk bisa merasakan, ya. Kepekaan itu akan terasa makin kuat, makin tajam dalam dirinya. Karena punya kedewasaan penuh, ya. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan apa? Kepenuhan Kristus. Ya, kemarin malam sampai tadi pagi itu ada nama Kristus muncul. Kristus artinya yang diurapi, ya. Kalau kemarin malam kita bicara tentang pengurapan Roh Kudus, ya, tadi pagi kita bicara tentang kesatuan pengurapan Roh Kudus. Itu penting, saudaraku. Tanpa pengurapan Roh Kudus kita juga tidak akan bisa mencapai, ya, kedewasaan penuh, ya. Lihat, orang-orang, salah satu tanda orang punya kedewasaan penuh itu kalau dia mengalami pengurapan Roh Kudus, ya. Ada orang-orang yang tidak mengalami kepenuhan, ya, dia tidak mengalami suatu kedewasaan penuh. Kenapa? Karena salah satu adalah dia belum mengalami pengurapan Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus itu yang membuat engkau mengalami kedewasaan penuh, ya. Jadi Tuhan bawa kita itu dari level yang bawah naik ke atas terus, semakin bertambah terus sampai akhirnya penuh, ya. Penuh itu di atas kelihatan, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita semua, ya. Amin. Berapa banyak saudara malam hari ini yang mau mengalami kedewasaan penuh? Yang mau mengalami kedewasaan penuh, lambaikan tangan, bilang, Tuhan penuhi aku. Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, dengan firman-Mu, amin, dengan hadirat-Mu, ya, supaya engkau benar-benar memiliki kedewasaan penuh. Jadi bukan cuma dewasa secara fisik, jasmani, tapi rohani juga dewasa. Itu yang Tuhan mau, ya. Oke, nah Bapak Ibu dapat kita pelajari, kita akan lihat bagian penting ini dulu, ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kedewasaan penuh. Dalam apa, saudara? Dalam kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan. Bilang tingkat pertumbuhan. Amin, ya. Orang yang punya kedewasaan penuh itu pasti tingkat pertumbuhan itu memang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus itu bicara tentang pengurapan Roh Kudus. Jadi lihat, orang-orang yang memiliki kedewasaan penuh itu, mereka itu akan mengalami pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Kristus dalam bahasa Inggris, Christ, Kristus atau Christ ini artinya yang diurapi. Artinya ketika kita mengalami kepenuhan Kristus, ya, saudaraku, itu kita mengalami pengurapan Roh Kudus. Nah, itulah bagian dari orang-orang yang memiliki kedewasaan penuh. Katakan amin, ya. Sehingga ngalami masalah nggak gampang ngambek, ngalami masalah nggak gampang sedih, ngalami masalah nggak gampang kecewa, ngalami masalah nggak gampang putus asa, ngalami masalah nggak gampang tawar hati, ngalami masalah nggak gampang mundur, saudaraku. Kenapa? Karena dia sudah mengalami kedewasaan penuh. Ya, tidak seperti anak-anak yang merengek-rengek, saudaraku. Itu kedewasaannya nggak penuh, Bapak Ibu, ya. Saudara bisa tahu bagaimana perilaku anak-anak dengan orang dewasa kan beda. Orang dewasa itu dia memahami banyak hal, tapi anak-anak itu tidak memahami, ya. Nah, hari ini Tuhan ingin semua kita umat Tuhan di Gereja CLCC kita mengalami kedewasaan penuh, ya. Dan saya percaya Tuhan sedang mengisi bejana hati kita, bejana roh kita, bejana hidup kita dengan firman. Dan firman yang disampaikan ini benar-benar firman yang teratur, firman yang benar-benar dirunut, ya, saudaraku. Sehingga tidak membingungkan karena lompat sana, lompat sini, pindah sana, pindah sini dengan ayat-ayat, sehingga
Orang jadi bingung, ini mau dibawa kemana, saudaraku. Nah, tapi di sini di gereja CLCC semua dapat secara teratur ya, sehingga saudara bisa mengikutinya, bisa memahami dengan baik. Dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu. Dulu nggak paham, sekarang jadi paham. Dulu nggak ngerti, sekarang jadi ngerti, Bapak Ibu. Kenapa? Karena diajarkan satu persatu ya, dengan telaten. Itulah Bapak Ibu, tugas gembala itu menuntun domba-domba itu sesuai dengan langkah-langkahnya ya, step by step, saudaraku ya. Jadi semua itu berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan saya percaya di gereja CLCC, saudara bersyukur dapat pengajaran-pengajaran secara berseri ini. Saya jamin di luar sana saudara tidak akan menemukan seperti ini. Betul, nanti Anda cek saja ya. Kalau ada, beritahu saya, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah satu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita semua ya. Oke, sekarang amin ya buat Tanasia. Sekarang kita akan lihat saudaraku ayat yang kita akan bahas. Malam ini kita sudah masuk di Galatia pasal 4 ya. Tadi pagi kita baru menyelesaikan Galatia pasal 3 ya. Puji Tuhan. Malam ini kita mulai masuk Galatia pasal 4, kita akan bahas ayat 1 sampai ayat 3 ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ya, ada 3 kebenaran. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa orang tidak bisa melakukan firman? Karena nggak ngerti. Kenapa orang nggak taat pada firman? Karena nggak ngerti. Kenapa orang kurang mencintai Tuhan? Karena nggak ngerti. Kenapa orang tidak setia kepada Tuhan? Karena nggak ngerti. Masalahnya dari nggak ngerti. Makanya Alkitab bilang, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Nah, orang-orang yang dewasa rohani itu dia ngerti, Bapak Ibu. Ngerti akan kehendak Allah tanpa disuruh, tanpa diminta, tanpa diingatkan, tanpa diobok-obok. Dia lakukan sendiri. Oh Tuhan, ini saatnya aku beribadah. Ini saatnya aku memuji Tuhan. Ini saatnya aku menyembah Tuhan. Ini saatnya aku dengar firman Tuhan. Ini saatnya aku menyatakan kasihku pada Tuhan. Ini saatnya aku persembahkan yang terbaik. Itu orang yang dewasa rohani. Tapi kalau anak-anak itu masih ditimang-timang dulu, ya masih dilus-lus dulu, ya masih apa lagi saudaraku, ya masih diingatkan dulu. Nah, kita nggak perlu seperti itu karena kita levelnya ini sudah bertumbuh, ya sudah dewasa. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, itu beda. Oke. Nah, mari kita akan lihat siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu? Kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh. Haleluya. Kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh. Bilang amin. Ya, karena di luar sana banyak sekali ya, saudaraku, mereka belum mengerti tentang kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh, saudaraku ya. Apakah dia Kristen? Iya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Iya, dia di gereja. Aktif sekali. Apakah dia melayani? Iya, dia melayani. Tapi masih banyak yang belum mengerti ada kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh. Tapi di sini Bapak Ibu di gereja CLCC semua kita, pria dan wanita, semua kita dituntun sehingga kita bisa mengerti kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh ya. Karena tema yang kita angkat sepanjang tahun 2024 ini, kita bicara tentang kemuliaan Allah, ya, the glory of the Lord, atau kemuliaan kekal, everlasting glory, ya. Saudara, itu yang Tuhan mau. Dan kita sudah bicara banyak hal tentang kemuliaan Allah, kemuliaan kekal, di dalam apa, dan malam ini, kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh. Ayo kita bahas ya. Saya mencatat di sini ada 3 tanda orang yang mempunyai kedewasaan penuh. Ya, mari kita lihat siapa dia. Tanda yang pertama dari orang yang dewasa penuh itu yang pertama kita lihat ini ya. Dia adalah orang yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa saudaraku? Mengerti maksudnya seorang ahli waris mencapai kedewasaan rohani, ya. Dan dia berhak mendapatkan warisannya. Saya ulangi sekali lagi ya. Tanda yang pertama dari orang yang dewasa penuh itu, kedewasaan penuh itu, yang pertama dia mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti maksudnya seorang ahli waris mencapai kedewasaan rohani. Bilang kedewasaan rohani ya, atau kedewasaan penuh. Dan dia berhak mendapat warisannya. Amin ya. Oke, kita lihat Galatia pasal 4 ayat 1. Ya, Galatia 4 ayat yang ke-1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba,
Sesungguh pun ia adalah Tuan dari segala sesuatu. Amin. Meskipun dia itu adalah Tuhan, tapi kalau dia tidak akil balik, artinya tidak mengalami kedewasaan penuh, maka dia ini tidak berbeda dengan seorang hamba, ya. Seorang hamba tidak punya hak ya untuk seenaknya masuk di kamar tuannya. Itu hamba tidak boleh, saudaraku, ya. Tapi kalau seorang ahli waris itu boleh, ya. Dia bisa masuk di kamar papa mamanya, dia bisa menikmati semua. Tapi kalau seorang hamba itu terbatas sekali, ya. Dia dibatasi hak-haknya. Nah, ini dia. Kenapa? Karena belum mengalami kedewasaan penuh. Jadi ini yang pertama, ya. Tanda dari orang yang memiliki kedewasaan penuh itu dia mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti maksudnya atau tujuan seorang ahli waris mencapai kedewasaan rohani, ya, dan dia berhak untuk mendapatkan warisannya. Nah, Tuhan itu sudah siapkan kita punya warisan-warisan rohani, warisan-warisan sorgawi, dan Tuhan ingin kita menggapai itu, ya. Ada banyak orang dia tidak mengerti untuk mendapatkan warisan itu. Kenapa? Karena gak dewasa, saudaraku, gak dewasa rohani, itu masalahnya Bapak Ibu. Sehingga mudah dibohongi, ya, mudah ditipu. Tapi kalau orang dewasa itu dia gak mudah dibohongi, ya apa ya? Tapi anak-anak itu mudah dibucui, saudaraku, mudah saudaraku, dikibuli, ya, mudah dibodoh-bodohin. Tapi kalau orang dewasa itu karena dia sudah belajar banyak, dia sudah terlatih, dia nggak bisa ditipu, nggak bisa dibodoh-bodohin, ya. Ini dia. Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat tanda yang kedua dari kedewasaan penuh itu apa? Mari kita lihat, ya. Setelah dia mengerti, barulah yang kedua dia memahami, ya. Memahaminya bagaimana, saudaraku? Memahami pentingnya dia tidak lagi. Bilang tidak lagi. Tidak lagi apa, saudaraku? Berada di bawah perwalian dan pengawasan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini menjerat, ya, seseorang. Mari kita lihat, ya. Galatia pasal 4 ayat yang kedua. Galatia pasal 4 ayat yang kedua. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Amin. Jadi seperti itulah budak itu, hamba itu, dia dalam perwalian, dalam pengawasan. Jadi diawasi ketat, ya. Tapi kalau seorang ahli waris itu tidak, dia itu bebas. Karena apa? Dia punya kedewasaan penuh. Katakan amin, ya. Jadi ini dia tanda dari kedewasaan penuh itu. Yang kedua, dia memahami. Memahaminya bagaimana? Memahami pentingnya bahwa dia tidak lagi berada di bawah perwalian atau pengawasan hukum Taurat yang menjerat. Bilang, malam ini saya tidak mau lagi di bawah perwalian dan pengawasan hukum Taurat. Katakan sama-sama. 2, 3. Malam ini saya tidak mau lagi di bawah perwalian dan pengawasan hukum Taurat. Hukum Taurat. Amin. Hukum Taurat yang apa? Menjerat, suatu, ya. Nah, itulah sebabnya banyak orang gagal sekali ketika mereka melakukan hukum Taurat, ya. Meskipun mereka berusaha tapi gagal lagi, ya. Tapi ketika seseorang sudah akil balik, dia sudah mengerti tentang kedewasaan rohani, maka dia bebas, ya. Dia tidak terjerat lagi. Tidak lagi diliputi dengan perasaan-perasaan bersalah, perasaan-perasaan tertuduh, perasaan-perasaan yang masih mendakwa dia, kamu masih berdosa, kamu tidak layak, kamu masih menjijikan, dan sebagainya. Nah, itulah orang-orang yang tidak mengalami kedewasaan rohani itu, dia merasa bersalah terus, merasa dalam keadaan tertuduh terus, terdakwa terus, ya. Dan saya berdoa malam ini kalau ada di antara saudara yang mengalami yang demikian, minta supaya Tuhan bebaskan engkau dan saya menjadi orang-orang yang merdeka. Katakan merdeka. Merdeka. Amin, ya. Merdeka di dalam Kristus. Amin. Dan itulah salah satu cara untuk mengalami kemerdekaan ketika kita mengalami pengurapan Roh Kudus. Kita dibebaskan, dilepaskan, ya, dari semua belenggu-belenggu ikatan-ikatan itu, ya, termasuk ikatan-ikatan masa lalu. Masa lalu yang membuat orang jadi trauma, orang jadi dalam keadaan rasanya sulit untuk melepaskan, untuk membuang itu. Tapi bersama dengan Tuhan ketika pengurapan itu bekerja, engkau dibebaskan. Amin, ya. Oke, dan mari kita lihat yang ketiga, tanda dari orang yang memiliki kedewasaan penuh itu apa? Yang ketiga, dia mengakui. Mengakui apa, saudaraku? Mengakui pentingnya dia beralih. Bilang beralih, ya. Beralih dari mana?
beralih dari waktu belum akil balik, pada saatnya dia itu sudah menjadi akil balik. Jadi yang masih kanak-kanak beralih kepada kedewasaan. Itu yang Tuhan mau ya. Kita lihat Galatia 4 ayat yang ketiga. Ya. Galatia 4 ayat yang ketiga, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Amin. Jadi lihat orang-orang yang tidak dewasa rohani, saudaraku, mereka masih sama dengan budak itu, mereka diawasi, mereka itu benar-benar terjerat sekali. Jadi yang menjerat mereka ini, yang menaklukkan mereka ini adalah roh dunia, ya, roh dalam dunia. Paulus berkata di bagian yang lain, roh dalam dunia ini roh yang lemah dan miskin, ya. Karena apa? Roh Kudus itu tidak memberikan kita roh ketakutan, ya. Ada banyak orang saat ini diliputi dengan perasaan-perasaan tidak menentu. Perasaan-perasaan membuat dia khawatir, dia takut bagaimana masa depanku, bagaimana dengan kehidupanku selanjutnya. Dia takut, Bapak Ibu. Nah, hari ini minta supaya Tuhan lepaskan saudara dari semua ikatan-ikatan ini, ya. Jadi ketika pengurapan Roh Kudus bekerja, saudara itu lepas dari segala roh-roh dunia ini, ya. Roh dunia, Bapak Ibu sekalian, itu tidak bisa mengalahkan orang-orang yang punya kedewasaan penuh. Katakan amin, ya. Kalau orang-orang itu masih kekanak-kanakan, nah itu mudah sekali ditaklukkan, mudah sekali dikuasai, dijajah, ditindas oleh roh-roh dunia. Banyak orang Kristen seperti itu. Tapi setelah kita belajar firman Tuhan, kita mulai beralih, ya. Akil balik dari yang belum akil balik, kita beralih kepada yang akil balik. Artinya dari kanak-kanak kepada kedewasaan penuh. Sehingga kita bisa lihat sesuatu yang dahsyat itu terjadi, ya. Karena itu Bapak Ibu, ibadah-ibadah seperti ini adalah proses Tuhan untuk mendewasakan kita semua. Bilang amin, ya. Lewat ibadah. Yang kedua, Tuhan mendewasakan kita itu juga lewat masalah, ya. Kadang-kadang dengan masalah yang terjadi, Tuhan ingatkan kita bahwa oh ini saatnya kita ingat pada Tuhan. Kita eling-eling, kita ingat pada Tuhan, ya. Kita gandoli Gusti. Kita lari kepada manusia, tidak ada lagi pertolongan. Saatnya kita lari, kita datang pada Tuhan. Pasti ada jawaban, pasti ada pertolongan, ya. Amin. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat kalau gitu apa hasilnya dari tanda orang yang sudah mengalami kedewasaan penuh. Mari kita lihat, ya, ini dia saudaraku. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menyadarinya bagaimana saudaraku? Bahwa dia ahli waris dan tuan dari segala sesuatu. Kapan dia menjadi tuan dari segala sesuatu? Dia ahli waris pada saat sesudah dia akil balik. Artinya pada saat dia mulai mengalami kedewasaan penuh, ya. Oke, kita lihat Galatia pasal 4 ayat 1. Galatia 4 ayat yang ke-1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sesungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Amin. Nah, lihat, ya, hamba tidak tahu berapa saudaraku, ya, income masuk atau deposit yang sudah dipersiapkan oleh tuannya ini. Hamba tidak tahu. Yang tahu itu ahli waris, Bapak Ibu sekalian, ya. Saudara, dulu kita nggak tahu janji Tuhan, maka kita diliputi dengan perasaan-perasaan takut, kita diliputi perasaan-perasaan bersalah, kita tertuduh, kita terdakwa, kita merasa lemah, kita merasa seolah-olah kita nggak kuat, kita nggak mampu, merasa seolah-olah seperti nggak ada harapan lagi. Tapi dengan adanya banyak persoalan terjadi dan kita mulai datang pada Tuhan, kita belajar firman Tuhan, Tuhan buka mata rohani kita, Tuhan buka telinga rohani kita, Tuhan buka pikiran rohani kita, sehingga kita mengerti, kita memahami, oh Tuhan terima kasih, aku ngerti sekarang, ini janjimu Tuhan, bahwa Engkau berjanji, aku yang sakit disembuhkan, aku yang terikat dilepaskan, aku yang susah dihiburkan, aku yang dalam persoalan terima pertolongan. Nah, kenapa? Karena kita sudah terlatih, ya, ada kedewasaan penuh. Amin, saudaraku, ya. Dulu kita nggak ngerti mengalami bagaimana supaya pintu-pintu sorga terbuka, tingkap-tingkap langit dibukakan, dan berkat dicurahkan. Setelah kita mengerti firman Tuhan, oh kita sadar Tuhan, kalau selama ini aku belum mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga itu menutup pintu-pintu berkat, menutup pintu-pintu rezeki. Setelah aku dewasa, aku ngerti, aku taat, tanpa disuruh, tanpa diingatkan, tanpa diminta.
itu dengan sendirinya mujizat terjadi. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Wow, ini dia ya. Berapa banyak saudara yang siap terima mujizat malam ini? Lambaikan tangan. Nah, jadilah orang yang dewasa yang lakukan firman ya. Tanpa disuruh, tanpa diingatkan, tanpa didorong, engkau lakukan karena engkau ngerti akan firman. Dan engkau lihat keajaiban pasti terjadi. Amin ya. Oke, mari kita lihat. Ini ayatnya sudah diperdengarkan, Bros? Sudah. Nah, oke. Sudah. Kita akan lihat yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Bilang, dia berhak. Bilang, saya berhak. Saya berhak. Berhak. Berhak apa, saudaraku? Berhak bebas. Bilang bebas. Ya, bilang bebas dari perwalian dan pengawasan pada saat ditentukan oleh Bapa. Bapa siapa ini? Bapa kita yang baik, Bapa kita di sorga ya. Kalau sudah waktunya engkau bebas dari semua yang membuat saudara itu terjerat, tertuduh, terdakwa ya. Mari kita lihat Galatia 4 ayat yang kedua. Ya, Galatia 4 ayat yang kedua. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Amin. Amin ya. Jadi semua itu memang ada waktu-waktunya. Tapi saya percaya dengan seringnya engkau dengar firman Tuhan, dengan engkau bertekun mempelajari firman Tuhan, itu akan membuat percepatan. Percepatan kedewasaan saudara itu jadi penuh ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tidak takluk ya, amin. Tidak takluk pada roh-roh dunia. Dan yang tidak dewasa, artinya tidak akil balik ini, saudaraku, tidak dewasa rohani, dia itu jadi takluk kepada roh-roh dunia. Nah, itu perbedaan di situ. Kita lihat ya, Galatia pasal 4 ayat yang ketiga. Ya, Galatia 4 ayat yang ketiga. Demikian pula kita, selama kita belum akhir balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Amin. Ya, itu dia. Siapa yang takluk pada roh-roh dunia? Orang-orang yang tidak dewasa rohani. Orang-orang yang belum mengalami akil balik. Tapi orang-orang yang sudah dewasa rohani, yang sudah mengalami akil balik, itu dia tidak takluk lagi pada roh-roh dunia. Amin ya. Orang boleh ngomong macam-macam tentang saudara. Tapi karena engkau mengalami kedewasaan rohani, engkau sudah akil balik. Engkau tidak takluk lagi pada roh-roh itu yang membuat saudara susah, saudara sedih. Kadang-kadang roh dunia akan bisik, berbicara kepada pikiran kita, kepada hati kita, kepada perasaan kita, ya, kepada mata kita, kepada telinga kita. Dia akan bilang gini, kamu sakit, udahlah, nggak mungkin bisa sembuh. Udah bolak-balik ke dokter, sudah minum obat, tapi mana? Kamu nggak sembuh-sembuh, ya, nggak ada harapan lagi untuk kesembuhan. Hati-hati Bapak Ibu, itu salah satu cara iblis akan bekerja lewat roh-roh dunia ini, sehingga dia mulai melemahkan saudara dengan hal itu. Nah, orang dewasa rohani dia tidak akan takluk kepada roh-roh itu. Amin. Ya, yang terjadi adalah sebaliknya, dia menaklukkan roh-roh itu. Kenapa? Karena dia sadar Roh Kudus di dalam dirinya lebih besar dari segala roh dalam dunia ini. Roh dalam dunia ini roh yang lemah dan miskin. Sudah lemah, miskin lagi. Kenapa engkau harus susah? Engkau takut, engkau takluk. Tidak perlu Bapak Ibu. Ya, biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian ya. Dan Ibu Ong Gyo Kim akan berdoa buat firman Tuhan ini. Haleluya. Ya, mari kita selamat malam, shalom. Ya, shalom. Shalom, Kita berdoa shalom. untuk Shalom. firman Tuhan. Ya, shalom Pastor John. Shalom, Bong. Ya. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat Engkau petang malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah memuji Engkau dengan segenap hati kami, dan kami sudah mendengar Tuhan sebagian dari firman-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan, Engkau mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami dan anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menguduskan, selalu menyucikan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami semakin hari Tuhan, bukan semakin melemah ya Tuhan. Ya, Yesus. Biarlah kami Tuhan mempunyai Tuhan kesatuan iman ya Tuhan, Ya, Yesus. supaya menjadikan kuat hidup kami ya Bapak. Amin. Dan pengetahuan yang benar tentang Yes. anak Allah ya Amin, Bapak. amin. Yes. Dan kami juga dewasa penuh dan Amin. tingkat pertumbuhan yang sesuai Yes. dengan kepenuhan Kristus. Amin. Kami percaya Tuhan, hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Ya, Biarlah Engkau Yesus. selalu membukakan Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu ya Tuhan. Ya, Biarlah kami kuat untuk menghadapi apapun ya Tuhan. Oh Tuhan,
pembicaraan perbincangan dunia yang Ya, tidak ada Yesus. gunanya, Ya, yang tidak akan Tuhan, oh Tuhan, mewarisi kami kerajaan-Mu yang mulia ya Bapak. Oh Tuhan, itu yang tidak ada gunanya, yang sia-sia dan Ya, menjaring Yesus. angin belaka. Amin. Kami hanya percaya kepadamu ya Tuhan. Yes. Biarlah Tuhan kami akan mendapat Tuhan ahli waris ya Tuhan yang sudah Yes. dibalik sah Tuhan milik Ya, kami ya Yesus. Tuhan. Amin. Di nama dalam Yesus. kerajaan-Mu yang mulia ya Tuhan. Ya, Kami Yesus. percaya ya Tuhan. Kami selalu hati dan pikiran kami menuju Ya, hanya Yesus. kepada Engkau, bukan kepada dunia lagi ya Tuhan. Kami tidak akan menoleh ke belakang Tuhan. Yes. Kami terus maju dan Amin berjalan dalam lurus nama Tuhan. Yesus. Mencari Engkau, selalu menghadapi Engkau ya Tuhan. Bukan menghadapi dunia lagi yang penuh dengan bergelora. Yang penuh dengan, oh Tuhan, caci makian, yang Ya, penuh Yesus. dengan hinaan, yang penuh dengan melemahkan Tuhan. Oh roh-roh dunia itu Tuhan. Yesus. Oh yang sering kali mengganggu pikiran Yesus. hati kami, yang mengacuhkan hati pikiran Ya, kami. Yesus. Oh Tuhan, kiranya kuduskan, sucikanlah Amin. anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dengan segenap hati mencari Engkau. Engkaulah Tuhan kekasih Ya, hati Yesus. kami. Engkaulah Tuhan menara kekuatan kami. Amin dalam Engkaulah nama Yesus. benteng hidup kami, perisai Yes. kami, perlindungan kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Haleluya. Tanpa Engkau hidup kami ini Tuhan akan sia-sia Tuhan. Ya, Tanpa Yesus. Engkau Tuhan kami ini akan binasa. Tapi bersama Engkau kami beroleh hidup yang kekal di Ya, dalam Yesus. kerajaan-Mu yang mulia. Ini Tuhan janji-Mu ya Tuhan. Engkau selalu menyertai dimanapun kami Ya, berada Yesus. Tuhan. Itulah firman-Mu Tuhan. Bumi Tuhan boleh bergoncang Tuhan. Oh tapi Tuhan, firman-Mu akan tinggal tetap di dalam hati Yes. anak-anak-Mu yang percaya dan memeteraikan firman-Mu itu siang, pagi dan malam. Oh Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kekuatan kami hanya di firman-Mu ya Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus selalu Tuhan ada di dalam kehidupan Amin dalam nama anak-anak-Mu ya Yesus. Bapa. Biarlah kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Apapun itu Tuhan, dunia yang menjanjikan kita, tapi itu semua akan Tuhan binasa dan tidak akan kekal. Biarlah Tuhan firman-Mu itu akan tinggal tetap kekal untuk Ya, Yesus. selama-lamanya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, mahkota surgawi Tuhan milik kami tidak akan beralih kepada orang lain Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, oh Tuhan, kami adalah pewaris-pewaris kerajaan-Mu ya Bapak. Oh Tuhan, anak-anak-Mu yang datang malam hari ini Tuhan adalah pewaris-pewaris kerajaan-Mu yang mulia. Kami yang percaya ya Tuhan, kami tetap teguh di dalam iman. Biarlah Tuhan, kami Tuhan akan mendapatkan Tuhan, Engkau Tuhan, oh Tuhan masuklah Tuhan, karena Tuhan Engkau sudah menunggu kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, padi-padi akan menguning semua Tuhan, akan Tuhan menjadi subur ya Bapak. Oh Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Firman-Mu itu tinggal tetap di dalam kehidupan kami. Tidak akan dicuri Tuhan siapapun ya Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau selalu memberikan Tuhan berkat-berkat-Mu malam ini Tuhan. Mujizat-mujizat-Mu ya Bapak. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan malam ini. Yang Amin. lemah Engkau sudah kuatkan. Yang berbeban berat Engkau sudah angkat. Engkau sudah Ya, tolong Yesus. kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Oh yang tidak dapat pekerjaan Kau berikan pekerjaan Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada. Semua ini Ya, oleh Yesus. kasih-Mu, oleh kuasa-Mu, oleh kemurahan-Mu ya Bapak. Oh Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolong kami. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Tidak ada Tuhan di dunia ini ya Tuhan, Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau tidak pernah berubah. Mulai dari dahulu, kemarin, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Kasih setiamu tetap
tetap Tuhan ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini Tuhan. Dan Engkau urapi Pastor John ya Tuhan. Ya, Tambah Yesus. hari tambah heran. Oh Amin. Tuhan berikanlah hikmat, farifat, akal budi selalu yang daripada Engkau. Haleluya. Bapak, Engkau yang memberikan Tuhan apa yang dia butuhkan, yang dia perlukan. Oh Tuhan, Engkau memperhitungkan pelayanannya Tuhan. Pagi, siang, dan malam. Biarlah Tuhan, Engkau selalu melawat Pastor John. Berikanlah panjang Amin. umur, Ya, amin. kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, kasih karuniamu Haleluya. melimpah buat Pastor John, juga Bu Sinta yang mendampinginya, kan 3 anaknya, juga orang tuanya Bu Sinta semuanya. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkaulah Yesus. kekasih hatinya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa ini Tuhan, firman-Mu ini supaya Tuhan akan menguatkan kami semuanya. Dan kami berdoanya di dalam nama satu nama. Nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa pendukungan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gyo Kim. Terima kasih. Amin. Amin. Kembali pada host kita malam ini Ibu Yeti Sulistyorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan juga Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saatnya ini doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu sebentar. Lydia Eka, Ibu Lydia Eka. Ibu, ya saya cari ini tadi di mana, nanti nggak ada, ternyata ada ini. Ibu Eka Lydia. Dipersilakan Ibu Eka Lydia. Ya, shalom Bu Yeti. Shalom. Praise God. Shalom Shalom Bu Lydia Eka. Bu Yeti yang selalu happy. Yang selalu ngangen nih. Iya. Selamat malam. Selamat Mari kita doa profetik, kemudian kita akhiri dengan I receive. Yes. Doa profetik. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Tiap lutut bertelut dan semua tidak mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan Bu Lydia Eka. Ya, silakan Bu Lydia Eka. Pak John, untuk tanggal 30 November di rumah saya, Pak John. Oke, tanggal 30 November Bapak Ibu.
Kita akan sama-sama doakan ya. Nanti kita akan melangsungkan ya acara ibadah dan ada pemberkatan peneguhan nikah bagi sahabat-sahabat yang akan menikah di Gereja CLCC bulan November dan bertempat di rumah Ibu Lydia Eka. Sudah ada beberapa pasangan beberapa tahun lalu kita adakan di situ ya. Oke, praise God. Terima Bisa ya Bu kasih. Yeti? Bu Yeti bisa datang? Bisa, saya bisa datang biar ketularan. Haleluya. Amin. Amin ya. Amin Pak John. Amin, amin. Itu di Bu Rosalin sudah ketawa mau dibawakan sama Bu Rosalin itu. Amin, amin. Bu Yeti jujur Bu Yeti ya. Ya. Iya. Ya, Bu Rosalin, jangan lupa dibawakan dibungkus buat saya. Apa itu? Jangan dibungkus buat saya ya. Waduh, nggak bisa. Itu mesti pilihan sendiri dong. Kalau cocok gimana? Tuhan siapkan yang terbaik ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Inilah intermezzo, kalau nggak gitu tidak seru. Terima kasih Ibu Eka Lydia. Dan juga sekarang saatnya untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Atanasia dari Sidoarjo. Dipersilakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bu Yeti. Ngarai pengen Bu Yeti. Besok November saya datang, saya sudah menjahitkan baju khusus November ya. Itu. Sip. Muncul. Ya, makasih. Semua taruh dengan pada saya. Shalom, Oma, selamat siang. Jerman, Opa, selamat malam. Ya, siang. Amin. Saya akan menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Info Gereja CLCC, dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan dan doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Resto Plat 88 Citraland dekat Ciwek Citraland, Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial happy birthday bulan Oktober 2024 tanggal 9 2024 Ibu Linda Effendi dari Sidoarjo, 19 Oktober 2024 Ibu Debbie Johan dari Surabaya, tanggal 19 Oktober 2024 HUT pernikahan Bapak Johan Halim dan Ibu Debbie dari Surabaya, tanggal 20 Oktober 2024 Ibu Lea Siwalete SAK dari Surabaya, tanggal 20 Oktober 2024 Saudara Gasa Switela dari Surabaya, dan tanggal 25 Oktober 2024 Ibu Maria Yeremia dari Sidoarjo. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA di 0331 268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info Gereja CLCC atas perhatiannya kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya.
Ya, terima kasih Pak Fransaki sedang ditunggu Atanasia untuk saksi pernikahannya dan juga untuk Pak Lukas yang sudah berdetak kencang menunggu jam-jam, hari-hari dan bulan-bulan yang setiap hari dilihatin terus. Maka dari itu Pak Fransaki segera datang ya untuk Amin. saksinya. Haleluya. Amin, amin. Ya, saksi. Saya nunggu Terima Rosalin. kasih. Rosalin. Nunggu sama Rosalin dari Jerman. Nunggu sama Rosalin. Jangan kelamaan, ntar jadi ini. Jadi expired nanti ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Di malam hari ini benar-benar happy semua, sehat karena Bapak Pendeta selalu kalau apa sehat obat ceria gitu ya Pak John ya. Hati yang gembira adalah obat. Itu Amin. hati gembira Gembira adalah obat. Maka dari itu di hari ini gembira semua. Menunggu detak-detaknya untuk bulan November. Terima kasih Ibu Eka Lydia yang sudah mengingatkan bulan November. Karena saya pasti datang. Kan saya pulang ini nunggu pelantikan aja. Setelah pelantikan nanti saya sudah bisa pulang ke Diri dan juga ke Surabaya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ini untuk ibadat sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam ini, kita akan doa deklarasi dulu ya. Oke, siapa-siapa yang belum bertugas malam ini? Ada Pak Lubis, kemudian siapa lagi tadi? Ada Ibu Fang Fang Lai, lalu ada siapa lagi ya? Oke, nanti ada Pak Frans Angki di sana, kemudian ada lagi tadi Pak Bruri, di mana? Oh, Pak Bruri. Ada Ibu Febri ya? Oke, baik. Oke, baik. Nanti kalau gitu, oh ya, Pak Lukas belum ya? Pak Lukas, Pak Lubis, Ibu Febri, sama Ibu Fang Fang. Oke. Kita akan mulai ya, Ibu Fang Fang Lai dulu. Tadi ada salah satu jemaat yang setia sekali ikut ibadah. Dia telepon saya, anaknya itu dalam keadaan mengalami musibah ya. Dia mengalami musibah sehingga itu kepalanya itu ada mengalami pendarahan di otak, lalu tangannya itu retak. Nah, hari ini kita patahkan roh musibah, roh kecelakaan ya. Saudara, ini harus dicabut Bapak Ibu, karena kita punya anak, mantu, cucu, ya, suami, istri kan melewati jalan. Kita berdoa supaya itu roh-roh dunia itu kita taklukkan dia ya. Karena itu kita memang benar-benar tadi Tuhan ingatkan saya, kita ini adalah penjaga ya, penjaga Israel, penjaga umat Tuhan. Kita penjaga dengan apa? Dengan berdoa Bapak Ibu. Kita berdoa supaya umat Tuhan itu aman ya. Teman-teman kita pendoa di setiap hari jam 1 atau hari Sabtu jam 10 itu kumpul kita berdoa ya, dan saudara-saudara kita semua didoakan ya oleh teman-teman pendoa. Dan nah, kita akan berdoa Bapak Ibu sekalian supaya Tuhan benar-benar melindungi kita semua ya. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Oke. Kita akan berdoa malam hari ini ya, saudara-saudara. Oke. Nah, Ibu Fang Fang Lai akan mulai dulu ya. Ibu Fang Fang Lai akan Pak mulai. John. Oke. Untuk orang-orang yang sakit ya, deklarasi doa singkat tapi mengena. Kemudian yang kedua nanti untuk Pak Lukas ya. Pak Lukas akan doa deklarasi untuk yang kedua, yaitu tentang pemulihan keluarga dan umat Tuhan di CLCC ya. Lalu yang ketiga, Ibu Febri ya, akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Jadi kita deklarasi sesuai dengan yang tertulis, jadi langsung singkat tapi pas mengena di sasaran ya. Nanti untuk Pak Frans Angki ya, untuk masalah tentang bagaimana keamanan perlindungan ya, itu deklarasi ya, singkat-singkat saja. Lalu Pak Lubis
untuk masalah tentang ini ya, tentang ekonomi ya, supaya Tuhan pulihkan semuanya. Oke, silakan Ibu Fang Fang Lai dulu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Katakan amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, silakan Pak Lukas. Tuhan Yesus Kristus, akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Katakan terjadilah. Terjadilah. Oke, ada Ibu Febri di sana, Ibu Febri Asari, bisa? Oke, Bisa. silakan. Akan ada Dalam pertolongan. nama Tuhan Yesus Yes. akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Katakan terjadilah, terjadilah. Oke, silakan Pak Frans Angki untuk masalah keamanan ya dan perlindungan. Akan ada keamanan dan perlindungan bagi kita sekalian. Ya, silakan. Kasih naik, Ya. Ini memang tidak ada, spontan. Spontan akan ada keamanan dan perlindungan, gitu aja. Ya, singkat aja, keamanan dan perlindungan. Terus akan ada pengamanan Dan perlindungan bagi kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Terjadilah. Oke, Pak Lubis, akan ada peningkatan keuangan dan ekonomi. Silakan Pak Lubis. Dalam nama Tuhan Yesus akan ada peningkatan ekonomi dan keuangan untuk kita semua. Haleluya. Amin. Katakan terjadilah. Ya. Nah, itu kan asik tuh Bapak Ibu ya, doa deklarasikan enak ya. Jadi singkat tapi pas kena di jantungnya ya. Jadi langsung semua kita dapat bagian ya. Oke Bapak Ibu, kita mau akhiri ibadah kita malam ini ya. Dialah pengharapan kita Bapak Ibu, siapa percaya bahwa Yesus adalah pengharapan kita semua. Angkat tangan saudara dan mari kita naikkan pujian ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Yesus kemenanganku. Come on. Namamu berkuasa di hidupku. Kekuatanku hanya dalam katakan Yesus perlindunganku, penolong yang setia, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Namamu berkuasa. katakan namamu berkuasa. Namamu berkuasa. Namamu berkuasa di hidupku. Dalam nama Yesus Haleluya. ada kemenangan, ada pengharapan. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian yang percaya pengharapan pada Yesus tidak mengecewakan. Buka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan hari ini yang kau lihat sesuatu yang ajaib terjadi. Hari ini saya melihat kuasa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupanmu. Pintu-pintu yang tertutup hari ini sudah terbuka. Jalan-jalan yang buntu hari ini sudah terbuka. Tuhan akan melancarkan, memudahkan jalan-jalanmu. Engkau akan melihat anak cucu keturunanmu semua akan diberkati Tuhan. Tuhan sedang menurunkan kuasanya, mujizatnya atasmu. Dan engkau akan lihat kebajikan, kemurahan dari Tuhan akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Sebab di atas hidupmu, di atas kepalamu, nama Tuhan sudah diserukan.
Di dalam nama Yesus, hari ini terima, di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati pikiranmu ada kuasa Tuhan. Di dalam setiap doa-doamu yang kau naikkan, kau panjatkan, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Dalam beberapa waktu ini engkau akan lihat akan ada pertolongan Tuhan, ada keajaiban, mujizat-mujizat yang belum pernah engkau lihat. Engkau akan lihat itu akan terjadi. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada mustahil, dan bagi engkau dan saya yang percaya tidak ada mustahil. Terima malam hari ini dalam nama Yesus. Siapa yang sakit, ketika namamu disebutkan, itu artinya engkau segera terkoneksi dengan aliran kuasa Tuhan, aliran mujizat Tuhan, aliran kesembuhan. Terima dalam nama Yesus. Ibu Fang Fang Lai, engkau terima. Ibu Yeti, engkau terima. Ibu Lydia Eka, engkau terima. Pak Frans Angki, engkau terima. Pak Lukas Krisnanto, engkau terima. Ibu Atanasi, engkau terima. Ibu Andri Marantika, engkau terima. Ibu Rosalin, engkau terima. Pak Lubis, engkau terima. Oh Tuhan, kami doakan juga untuk anaknya Karen, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Lince, engkau terima. Ibu Ong Gyokim, engkau terima. Ibu Febri, engkau terima bersama ibumu. Dalam nama Yesus. Ibu Catherine Wahyuni, engkau terima dalam nama Yesus. Alin, engkau terima. Semua yang datang malam ini dengan iman, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa mujizat, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati kebaktian besok pagi, ya Tuhan, Ibu Atanasia dan timnya akan melayani. Kebaktian besok siang, ya Tuhan, berkati tim doa dan juga kebaktian besok malam, Bu Yeti dan timnya akan melayani. Tuhan berkati semuanya. Aku berkata hari ini semua yang datang jeripayamu tidak sia-sia. Anak cucumu diberkati, keturunanmu diberkati, jadi orang-orang sukses, jadi orang-orang kenamaan di seluruh bumi, untuk memperbesar luaskan kerajaan Allah. Dalam nama Yesus, engkau akan disebut sebagai keturunan yang berbahagia, sebab nama Tuhan ada di atas hidupmu. Semua yang percaya terima berkat, sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Pastor John, doanya tadi. Sama-sama Bu Ong Gyoki, Pak Lubis, Bu Lydia Eka, Tuhan berkati, Bu Rosalin, Ibu Febri. Ya, terima kasih Pak John. Tuhan berkati semuanya. Oke, Bu Andri, Tuhan berkati sama-sama Bu Febri, Bu Lince. Tuhan berkati. Ya Pak Lukas, Ya Pak Lukas, Ong Gyoki, Ya, Bu Fang Fang Lai, Tuhan berkati semuanya. Alin, Tuhan berkati ya. Selamat malam Bu Atanasia, sampai jumpa lagi. God bless you all. Selamat istirahat. Selamat siang Bu Rosalin, selamat beraktivitas, salam buat semua ya. Istirahat. Oke, God bless you. Sayonara. God bless you all. Bye bye. Bye bye. Amen.